Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jurnal predator. Kemarin ada yang tanya, apa sih jurnal predator itu? Ciri-cirinya apa aja gitu. Yang mudah dipahami tentu jurnal predator itu adalah jurnal pemangsa. Paling mudah tentu memangsa uang kita. Karena mereka biasanya meminta uang, bisa banyak sekali, bisa hanya beberapa ratus ribu rupiah, atau mungkin ya di tengah-tengah, beberapa juta begitu ya mintanya. Nah, kenapa ini disebut predator? Karena tentu ada yang dimangsa. Selain uang kita, naskah kita juga dimangsa. Naskah kita, jika memang itu naskah yang bagus, yang layak terbit di jurnal yang bereputasi tinggi, menjadi terbit di jurnal berkualitas rendah, atau bahkan jurnal palsu, atau bahkan tidak jadi terbit. Di situ poinnya. Jadi ketika uang dan naskah kita dimangsa, bisa juga memangsa reputasi kita, maka itu adalah jurnal predator. Memang tidak bisa kita cuma ngomong, oh asal bayar, maka itu menjadi jurnal predator. Bukan. Karena kita tahu jurnal-jurnal yang bagus, yang berkualitas tinggi, bahkan yang dikelola oleh pihak kampus pun, kini juga mulai meminta bayaran. Dan mahal. Pada beberapa kampus atau beberapa penerbit yang swasta, yang murni komersil, mahal untuk biaya menerbitkannya. Tetapi yang membedakan ialah biasanya proses seleksinya ketat. Kita sudah tahu nanti akan bayar 40 juta rupiah misalnya. Tetapi bukan berarti kita membayar dulu 40 juta rupiah, lalu naskah kita pasti diterima di situ. Tidak seperti itu. Yang terjadi sebaliknya. Kita memasukkan dulu naskah ke jurnal tersebut, lalu artikel kita direvisi sedemikian rupa yang biasanya ketat sekali. Kenapa? Karena mereka juga menjaga reputasi mereka supaya mereka bisa tetap mempertahankan kualitas jurnalnya, nama besar jurnalnya. Memang mungkin bagi kita besar, itu 40 juta, 50 juta, itu mungkin uang yang tidak sedikit, yang mungkin masih tombok jika dihitung berdasarkan pengeluaran penelitian secara keseluruhan bisa jadi lebih besar dari biaya penelitian kita misalnya. Tapi poinnya adalah bagi mereka, bagi penerbit, nama besar jurnal yang berkualitas tinggi tentu lebih mahal daripada 50 juta yang kita setorkan untuk satu naskah kita. Jadi, jurnal berkualitas tinggi, mereka akan menjaga kualitasnya. Efeknya apa? Akan sulit untuk kita bisa terbit di jurnal itu, meskipun ketika kita nanti dinyatakan bisa terbit di situ, tetap kita harus membayar sejumlah uang yang sudah dinyatakan di awal. Solusinya gimana? Kita bisa minta diskon biasanya. Kita juga bisa kerjasama dengan peneliti lain, dengan beberapa skema yang mungkin bisa meringankan beban kita. Urunan, atau mungkin ada yang memberikan full cover, atau dari pihak kampus, baik kampus kita maupun kampus rekan kita, memiliki skema untuk membayar seluruh biaya publikasinya tadi. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita bisa pertimbangkan untuk memilih bahwa jurnal predator bukan sekedar jurnal yang minta bayaran. Kenapa? Karena ada juga jurnal predator yang gratis. Di sini mereka memangsa naskah kita. Mereka menjadikan kita sebagai umpan bahwa oh itu ada peneliti terkenal mau publikasi di jurnal ini. Padahal jurnal ini niatan utamanya hanya mencari untung. Jadi tetap harus hati-hati. Yang paling penting apa? Reputasi jurnal tempat kita publikasi tadi. Nah, dari reputasi itu nanti akan menjadi acuan bagi beberapa tempat. Misalnya kampus atau lembaga pendidikan tinggi di suatu negara, mereka punya acuan. Bentuknya bisa indeksasi, atau bisa daftar jurnal-jurnal yang diakui, atau ada list yang dilarang kita untuk terbit di publikasi tertentu misalnya. Nah, secara praktisnya memang lihat ke situ aja dulu. Kalau memang tujuannya untuk lulus kuliah, cek di kampus. Jurnal mana yang diakui bisa dijadikan syarat untuk wisuda.
Misalnya dilarang publikasi di penerbit ABC, ya jangan ke situ. Atau jika syaratnya harus terbit di indeksasi di jurnal yang terindeks di indeksasi KLM misalnya. Ya silahkan fokuslah ke situ. Termasuk untuk proposal penelitian biasanya sudah ditulis target luarannya akan publikasi di mana. Sesuaikan saja dengan itu dan berjuanglah masuk ke jurnal-jurnal yang ada dalam list tersebut. Daripada sibuk memperdebatkan yang mana predator, mana yang bukan, ya ketika poinnya tadi adalah kita dirugikan, maka itu predator. Sebelum kita menghakimi, oh jurnal ini predator, poin pentingnya tadi apa? Kualitas. Jangan sampai kita punya paper tidak berkualitas, tapi kita menginginkan untuk dipublikasikan di jurnal yang berkualitas. Berarti di sini siapa dong yang predator? Jadi, hal-hal seperti ini kita harus pikirkan bahwa tidak mudah untuk melabeli, oh ini jurnal predator, ini bukan. Tergantung tujuan sebetulnya. Di masa kini, ketika akses terhadap artikel jurnal itu sudah sangat mudah dan murah, karena hampir semua jurnal sudah bisa diakses dengan skema open access misalnya, jadi sebetulnya sudah tidak terlalu relevan tentang siapa yang akan membaca naskah kita. Jika tujuan kita hanya ingin menyampaikan hasil penelitian yang baik, kita tidak harus terbit di jurnal gitu. Kita bisa publikasikan dalam bentuk lain. Selama secara sisi ilmiahnya bagus, tulisan apapun tentu akan tetap bagus. Jadi balik lagi apa? Kualitas. Nah, jadi tolong diingat baik-baik apa tujuan kita mau publikasi. Kalau misalnya cuma ingin mengabadikan nama di salah satu jurnal sehingga abadi dikenal sebagai penulis, intinya karena yang penting asal terbit saja ya kita bisa memaklumi jika ada orang yang akhirnya submit ke jurnal yang menurut kita kurang berkualitas, tidak terkenal, tapi ya kenapa tidak gitu. Jadi apalagi untuk latihan-latihan mungkin tidak ada salahnya untuk saling membantu juga dengan misalnya publikasi yang tergolong kecil dan kurang terkenal. Biasanya dari kampus-kampus. Kenapa? Kalau di kampus-kampus biasanya publikasinya resmi. Isinya orang-orang yang ilmuwan gitu, yang dosen, peneliti. Tetapi biasanya bukan passion mereka untuk menerbitkan. Biasanya malah gratis gitu. Beberapa kampus tahu saya malah memberikan hadiah atau uang gitu untuk mereka yang mau mempublikasikan naskahnya. Tidak banyak yang seperti itu, tapi ada. Jadi mereka membuat semacam lomba karya tulis seperti itu, sehingga ketika ada naskah yang bagus akan diapresiasi. Tidak harus berupa uang juga sih, beberapa ada yang memberikan untuk naskah yang baik tidak perlu bayar biaya penerbitan dan sebagainya. Pokoknya intinya kampus-kampus sekarang yang memiliki jurnal perlu juga dibantu. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi predator naskah juga. Mungkin mereka tidak komersil, tapi mereka nantinya akan terjebak dengan mengejar akreditasi jurnal, mengejar tuntutan dari pimpinan, yang mungkin mereka sendiri tidak nyaman melakukannya. Tapi karena terpaksa, ya jurnal mereka akhirnya menerbitkan naskah-naskah yang kualitasnya rendah. Nah, ada juga yang abu-abu, yaitu pihak kampus bekerja sama dengan pihak komersil. Targetnya jelas, yang pihak kampus kewalahan untuk menangani proses publikasinya. Ada beberapa yang menawarkan secara terbuka. Kalian bisa cek di beberapa media sosial. Ada beberapa lembaga yang menawarkan pendampingan ke pihak kampus. Lembaga komersil ini yang akan menghandle kerumitan-kerumitannya, sisi teknisnya, dan pihak kampus memberikan legalitasnya. Selama ini bisa dilakukan dengan dua sisi dengan benar, manajemennya bagus, dan akademisnya bagus, ya harusnya bukan sebagai predator dong. Tapi yang jadi masalah adalah ini akan menjadi jurnal predator yang berbungkus resmi, berbungkus akademis. Kasihan nama-nama yang dipasang nanti
adalah nama-nama misalnya guru-guru besar, profesor-profesor, peneliti-peneliti handal dari suatu kampus, tetapi yang melakukan proses review dan lain-lain tidak transparan. Naskah dikirimnya bisa lewat sistem atau lewat pesan singkat atau lewat email, tetap akan dipublikasikan. Mereka bahkan mau menjadi penulis bayangan. Bahkan kita tinggal beli artikel pun ada layanan seperti itu. Atau kita cuma punya ide kasar, atau tulisan kita sangat buruk, dan beberapa penerbit nakal, baik yang berafiliasi bekerja sama dengan kampus ataupun tidak, ada yang nanti menawarkan naskah pasti terbit. Dapatkan surat keterangan terbit atau letter of acceptance dalam waktu yang singkat. Bayarnya juga tidak terlalu mahal, ada yang kisaran ratusan ribu saja, tapi kan di sini jadi jelek, jadi predatory juga. Kualitas keilmuan bisa turun, bahkan reputasi guru besar yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung, bisa juga tercoreng namanya. Bahkan nama kampusnya pun bisa ikut-ikutan buruk. Secara lebih besar, nama Indonesia sendiri terkenal menjadi salah satu negara dengan luaran publikasi yang reputasinya buruk. Jumlahnya banyak, tapi tidak banyak yang betul-betul berkualitas. Itu yang perlu menjadi catatan kita bersama. Jadi tidak sesederhana melabeli, oh jurnal ini predator, jurnal itu bukan predator, jurnal ini bereputasi tinggi, ini bereputasi rendah. Semuanya harus bermuara kepada kemajuan ilmu. Jika memang ilmu harus berbayar, ya tentu kita upayakan biayanya. Syukur-syukur nanti bisa dipermudah atau dipermurah dengan berbagai skema yang lain. Tapi kalau untuk saat ini, mungkin kita bisa fokus dulu memilih jurnal yang baik. Daripada fokusnya adalah menghindari jurnal predator, mending kita mulai mengidentifikasi jurnal yang baik dulu. Kita mulai menulis yang baik, meneliti yang baik, punya benang merah yang baik dari penelitian kita, tidak harus novelty benar-benar baru, tapi kita bisa memberikan pemahaman baru, kita bisa mendapatkan konteks yang terkini, relevansi, dan hal-hal yang lain yang bisa membuat penelitian kita sebagai penelitian yang berkualitas, maka kita sebaiknya fokus ke yang baik-baik saja dulu. Otomatis nanti ketika jurnal-jurnal yang abu-abu atau jurnal predator tadi tidak mendapatkan mangsa, mereka tentu akan mati sendiri. Kita harus ingat bahwa yang menyuburkan proses jurnal predator ini ada di mana-mana, bahkan mulai merasuk sebagai jurnal abu-abu tadi, ya kita-kita juga gitu. Meskipun ya kita juga terpaksa oleh sistem, kalau tidak publikasi kita tidak bisa naik pangkat, kita akan tertunda jabatannya dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tentu sistemik. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menelitilah yang baik, publikasilah di jurnal yang baik. Kalau memang Anda ingin membuat jurnal baru, buatlah publikasi jurnal yang baik. Terima kasih, saya Yosef Samodra.